Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Ais. Saya ingin mempresentasikan modul praktikum Technopreneurship dengan produk yaitu jamu latte. Alasan pemilihan produk. Alasan saya memilih produk jamu latte ini karena kopi merupakan salah satu komoditas dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Ini membuat produk minuman kopi sangat digemari oleh banyak orang. Sama halnya dengan jamu yang ada di Indonesia. Minuman berkhasiat ini punya segudang manfaat di dalamnya, walaupun tak jarang dihindari oleh anak muda. Dengan produk jamu latte ini, yaitu gabungan antara kopi dan jamu, yang mana tidak menghilangkan kenikmatan kopi dan khasiat dari jamu, diharapkan dapat membuat anak muda merasakan manfaat dari minuman khas Indonesia ini. Keuntungan produk. Yang pertama, dengan produk yang dapat diterima oleh banyak orang, produk ini akan memiliki cakupan pasar yang luas. Yang kedua, tidak menghilangkan khasiat utama dari jamu. Dan keuntungan yang ketiga, penggunaan bahan yang alami dan mudah didapat. Dan keuntungan yang terakhir yaitu rasa kopi yang tetap kuat sehingga mudah disukai oleh anak muda. Adapun kelemahan dari produk ini, karena terbuat dari bahan alami, minuman ini tidak akan tahan lama seperti produk-produk serupa lainnya. Inovasi dan kreativitas maupun pemanfaatan teknologi. Inovasi dan kreativitas yang saya lakukan adalah dengan memilih produk jamu yang terkadang tidak disukai oleh anak muda. Dengan melakukan pencampuran jamu dan kopi latte ini membuat produk olahan jamu dapat diterima oleh kalangan anak muda. Anak yang sekarang seringkali menikmati kopi-kopi kekinian ini dapat menarik minat anak muda untuk merasakan jamu latte ini tanpa menghilangkan manfaat kesehatan yang ada pada jamu. Analisa studi kelayakan produk. Yang pertama ada what's the problem? Dikarenakan bahan produk yang alami, produk kopi latte ini tidak dapat bertahan lama. Diakibatkan pencampuran jamu dan latte ini membuat kopi latte memiliki kadar asam yang tinggi. Hal ini membuat sedikit riskan bagi penderita mah jika meminumnya terlalu banyak. Yang kedua ada who has the problem? Yang mempunyai masalah yaitu dari anggota tim sendiri yang tidak memiliki sumber daya yang cukup dan pengetahuan serta orang-orang yang mempunyai masalah lambung saat meminum produk jamu latte ini. Yang ketiga ada what is the solution? Yang pertama, solusinya adalah dengan membentuk tim yang dapat membantu dalam aspek sumber daya, dana, dan pengetahuan. Solusi yang kedua yaitu bagi penderita masalah lambung dalam mengkonsumsi jamu latte ini adalah dengan pencampuran kadar fiber cream yang ditambahkan untuk mencegah tingginya kadar keasaman pada jamu latte ini. Kemudian ada how big is the market? Tentu saja market produk ini akan besar dikarenakan tren kopi kekinian yang sedang naik akhir-akhir ini. Apalagi produk ini dapat diterima oleh kalangan anak muda dan juga dewasa. Selanjutnya ada what factor will impact the business? Tentu saja tren dan budaya akan memberikan efek bagi produk ini, baik efek yang baik seperti berkembangnya produk-produk kopi kekinian seperti sekarang atau efek yang buruk seperti pandemi. Selanjutnya ada why do people choose you? Dengan menawarkan hal yang unik seperti produk jamu latte ini yang biasanya hanya kopi biasa, ini bisa membuat konsumen tertarik dan juga dengan melihat efek kesehatannya, para konsumen akan memilih produk jamu latte ini. Selanjutnya ada how do you sell your product? Yaitu dengan membuka store di tempat atau kawasan yang ramai serta mendekor store tersebut dengan baik serta memanfaatkan metode digital marketing akan memaksimalkan pemasaran dari produk tersebut. Kemudian ada how do you keep the customer? Yaitu dengan memberikan kualitas dan pelayanan yang baik dan akan semakin baik ke depannya. Sehingga memberikan promo-promo yang dapat menguntungkan pelanggan agar dapat menjaga konsumen untuk tetap mengkonsumsi produk dan menjadi konsumen yang setia. Selanjutnya ada how can you increase your revenue? Yaitu dengan mengadakan sosialisasi atau campaign di internet betapa pentingnya meminum minuman kesehatan ini, serta memperluas segmen pasar dengan membuat produk dengan varian-varian rasa yang baru. Hal ini dapat membuat konsumen potensial tertarik dan membeli produk yang ditawarkan, serta mengikuti bazar-bazar makanan dan minuman yang ada.
Kemudian ada how can you manage your cost, yaitu dengan penggunaan sistem yang sudah digitalisasi dan membuat ketransparanan mengenai dana yang masuk dan keluar untuk memudahkan dalam menjaga dana yang ada. Kemudian ada what is your core resource? Resource-nya adalah produk Jamalati itu sendiri, serta pengetahuan dan sumber daya manusia. Yang terakhir ada how do you develop your team, yaitu dengan memberikan motivasi dan inspirasi kepada tim dan membuat lingkungan kerja sejaman mungkin tanpa menghilangkan unsur profesionalitas di dalam bekerja. Kemudian masuk ke proses pembuatan. Ada alat-alatnya antara lain yaitu pisau, kompor, panci, sendok, gelas, blender, dan centong. Untuk bahan ada jahe, serai, daun pandan, air gula, air, gula aren, fiber creamer, dan bubuk kopi. Untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama dengan menimbang semua bahan sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Kedua, dengan menghaluskan jahe dengan jumlah 200 gram menggunakan blender sampai halus. Yang ketiga, rebus jahe yang sudah dihaluskan di dalam suhu tinggi. Kemudian masukkan daun pandan, serai yang sudah diiris sampai mendidih. Kemudian yang keempat ada setelah mendidih, masukkan gula aren dengan jumlah 100 gram sampai gula aren tersebut larut selama 10 menit. Yang kelima, setelah matang, saring rebusan jahe, serai, daun pandan, dan gula aren tersebut. Kemudian masukkan fiber cream dan bubuk kopi. Yang keenam ada masukkan hasil saringan tersebut. Yang terakhir ada masukkan hasil saringan tersebut ke dalam botol ukuran 200 ml. Untuk perhitungan keuangan produksi, rencana biaya 4 botol jamu latte dengan ukuran 250 ml per botolnya menghabiskan dana sekitar 98.000. Untuk perhitungan break even point-nya yaitu dengan pengurangan total biaya tetap dibagi harga jual per unit. Harga jual per unit dikurangi biaya variabel setiap unit produk. Untuk rumus BIP rupiahnya, total biaya dibagi dalam kurung 1 dikurang biaya variabel dibagi harga jual per unit. Kemudian hasil dari ini kemudian baru dibagi oleh total biaya tetap. Produk jadi setelah selesai jamu latte ini adalah gambar dari produk jamu latte tersebut. Jamu latte adalah salah satu minuman kesehatan yang kekinian, yaitu adalah penggabungan jamu wedang jahe dengan kopi krim latte. Manfaat dari jamu latte ini adalah sebagai minuman kesehatan yang dapat menghangatkan tubuh dan menyembuhkan flu, yang rasanya dapat diterima oleh semua kalangan baik muda maupun dewasa. Harga dari jamu latte ini sendiri adalah 24.500 per satu botol dengan ukuran 250 ml. Kelebihan dari jamu latte ini adalah penggunaan bahan-bahan alami dan perpaduan kopi krim latte dengan jamu jahe yang memiliki rasa yang enak dan dapat diterima oleh kalangan anak muda maupun dewasa, serta tidak menghilangkan manfaat kesehatan di dalam produknya. Packaging yang dipakai oleh produk jamu latte ini menggunakan produk botol plastik dengan ukuran 250 ml. Sistem pemasaran dari produk jamu latte ini memanfaatkan digital marketing di sosial media serta menjual produknya melalui marketplace seperti Shopee dan Lazada. Tak hanya dijual secara online, jamu latte ini juga akan dijual secara offline dan membuat store di daerah Bekasi sebagai tempat toko utama dan kantor dari jamu latte ini. Sasaran produk, sasarannya adalah konsumen yang ingin dituju, yaitu semua kalangan pria maupun wanita, anak muda sekaligus dewasa, yang gemar akan minuman kopi, tapi secara khusus ditunjukkan pada kalangan pria dari umur 18 sampai 45 tahun.
Metodenya yaitu dengan sistem sampling pada saat perkenalan produk sebagai pemicu bagi para konsumen untuk mencicipi lalu membeli produk jamu latte ini. Cara analisa yang digunakan adalah dengan melihat respon dari para calon pembeli apakah mereka menyukai produk jamu latte ini serta membeli produk tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.